Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenjasta Raken Desita volume 4 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah pelayan restoran melihat Lucy masuk ke dalam bayangan, pelayan restoran bingung dan tidak percaya. Mana ada hewan peliharaan bisa masuk ke dalam bayangan? Apakah ini hanya imajinasiku? Fran menambahkan, "Oh, itu benar, mungkin kau kelelahan." Begitu Fran duduk di restoran, Fran membolak-balik buku menu makanan. Fran bingung, makanan apa yang harus aku coba? Fran bertanya kepada pelayan, "Jadi, makanan apa yang akan kau sarankan kepadaku?" Pelayan menjawab, "Sup tulang naga itu makanan terlaris saat ini." Fran yang masih bingung, Fran memesan semua makanan yang ada di dalam buku makanan. Setelah mencoba semua makanan, Fran memasang wajah kesal. Sialan, sup naga lebih sedikit enak dari masakan itu. Fran pun keluar dari restoran lalu melanjutkan menuju kuil perdagangan. Fran terlihat duduk di sofa kuil perdagangan lalu meminta Jisoo untuk mengeluarkan sate daging babi. Dalam kuil perdagangan ini, yang ada hanyalah pedagang dan para bangsawan. Mata semua orang tertuju kepada Fran. Petualang bocil duduk santai sambil mengunyah sate. Bagi Jisoo, tatapan semua orang, mereka lebih mencerminkan ingin tahu daripada merasa jijik kepada Fran. Tak lama kemudian, datanglah Rengil dengan senyuman. Dia menyapa, "Fran, senang kau datang kemari." Jadi, Rengil adalah kuil master perdagangan. Rengil adalah orang yang menjemput Fran dan dua bangsawan saat berada di tengah laut ketika Fran baru sampai di kota Bulbala. Semua orang terlihat iri saat Rengil mengajak Fran pergi ke ruangan kerjanya. Setelah sampai di ruang kerja, Rengil bertanya, "Jadi apa yang membawamu ke sini?" "Aku juga mendengar bahwa kau ikut kontes memasak." Fran berkata, "Tidak, bukan aku, melainkan Jisoo-ku." Rengil bertanya, "Jisoo, siapa dia? Apakah dia orang yang bersamamu di kapal?" Fran berkata, "Jisoo orangnya sangat hati-hati, jadi dia jarang terlihat. Jisoo membutuhkan bahan untuk kontes memasak, karena itu aku datang ke sini." Fran menyodorkan satu piring kare makanan pamungkas dan memperkenalkan kepada Rengil. "Rengil, ini namanya kare dan ini adalah makanan yang akan aku perkenalkan di kontes memasak." Kemudian Rengil memakannya. Dia terlihat sangat menikmatinya. Dengan kare ini, Rengil sangat yakin masakan ini akan terjual laris manis dan bahan-bahannya akan terjual sangat mahal. Namun jika kare dijual dalam kontes memasak, itu akan sangat sulit. Dan apakah kau tahu kenapa? Rengil menjelaskan, "Jadi proses perancangan kare di atas nasi itu membutuhkan waktu. Pelanggan akan sangat bosan jika harus menunggu." Fran menggerutu, "Jika begini, kita tidak bisa mengalahkan sup tulang naga." Biasanya Fran sangat bodoh dan tidak mengerti dengan penjelasan yang sangat panjang. Tapi Fran sangat cerdas kalau soal makanan. Fran punya ide. Bagaimana jika kita membuat bola nasi yang diisi dengan kare? Dengan itu kita bisa menyiapkan sebelum menjualnya. Bola nasi adalah salah satu makanan favorit Fran. Bagi Jisoo, kare adalah jenis makanan cair yang berkuah. Jika dimasukkan ke dalam bola nasi, itu akan merembes keluar. Fran berkata, "Bagaimana jika digoreng?" Bagi Jisoo, bola nasi kare goreng itu nama makanan yang kurang mengenakan di lidah. Tapi berkat itu, Jisoo punya ide. "Fran, bagaimana kalau kita membuat roti kare?" Mendengar roti kare, Fran Nurusi langsung mengeluarkan lendir dari mulutnya. Fran semakin bersemangat mendengar roti kare.
Para pedagang yang juga mendengar roti kare, para pedagang dipenuhi rasa ingin tahu. Namun masalahnya Fran, kita tidak punya rempah-rempah dan tepung. Fran meminta kepada Rengil agar membantu mendapatkan rempah-rempah. Rengil memberitahu, kalau tepung itu banyak di gudang, tapi kalau rempah-rempah, aku masih ragu ada atau tidak. Jadi Fran, apakah kau tahu setiap nama rempah-rempah yang dibutuhkan? Singkat cerita, Fran telah memberitahu semua nama rempah-rempah pada Rengil. Fran juga meminta Rengil untuk menjual resep nasi kare ke kuil perdagangan. Bisnis makanan disepakati, kemudian Rengil memencet bel. Bel yang dibunyikan Rengil itu adalah tanda untuk bisnis muda waktunya berkumpul. Mereka berdagang magang. Rengil memberikan dokumen kepada bisnismen yang berisi tulisan rempah-rempah kare. Namun untuk daging monster itu akan sangat sulit karena para petualang menjualnya diam-diam. Para pedagang tidak ada yang banyak tahu, karena itu Fran, kau harus memburunya sendiri. Di selatan Bulbala ada kota yang bernama Hound. Di sana banyak monster berbahaya, mulai dari rank D sampai rank B. Dan jika kau juga butuh tempat memasak, di sana ada warung yang namanya Real Estate. Namun orang asing dilarang masuk dan dikenakan biaya sewa. Dan jika kau mau, aku akan meminta asistenku mengantarmu ke sana. Diskusi selesai, pagi pun tiba. Fran dan Jisoo berangkat menuju Hound. Dalam perjalanan, Fran dan Jisoo bertemu dengan dua bangsawan. Mereka saling bertanya tentang keadaan masing-masing. Fran memberitahu dua bangsawan bahwa dirinya akan pergi ke kota Hound. Namun sebelum itu, Fran harus pergi terlebih dahulu ke kediaman Kon. Dua bangsawan meminta Fran agar mau mengajaknya. Fran tidak punya alasan untuk menolak. Fran pun mengajak dua bangsawan. Sebuah mansion yang sangat mewah berada di tengah kota hiruk pikuk. Saat sampai di distrik bangsawan, Fran mendapat masalah. Setiap orang yang ingin masuk ke hiruk pikuk harus melalui pemeriksaan. Penjaga gerbang mulai memeriksa Fran. Terkecuali dua bangsawan, mereka bebas. Penjaga bertanya kepada Fran, kamu akan memasuki distrik bangsawan. Apakah kamu punya urusan di sini? Kami bisa memberimu arah jika kamu tersesat di sini. Fran berkata, aku akan pergi ke rumah seorang kon. Penjaga gerbang yang lebih tua, dia terlihat sedikit sopan. Dia merasa bahwa gadis bocil kucing hitam ini sama yang diberitahukan kepadanya. Penjaga bertanya, siapa namamu? Sesuai deskripsi dokumen yang penjaga gerbang bawa, namanya Fran. Mereka pun menerima Fran dan silakan masuk. Saat sampai di Menor, Fran dan dua bangsawan dapat masalah yang serupa. Lagi dan lagi penjaga gerbang. Namun kali ini berbeda. Mereka penjaga gerbang ke kediaman Kon, namanya Sebastian. Penjaga gerbang mereka berdua adalah seorang kesatria. Mereka pun mengeluarkan aura intimidasi. Namun Fran sangat tenang dan santai. Mereka berdua bukanlah ancaman. Fran bertanya, "Hoi, apakah ini rumah Kon Sebastian?" Penjaga gerbang menjawab, "Benar. Jadi apakah kau yang ditunggu-tunggu tuan kami?" Penjaga gerbang meminta Fran untuk menunggu sebentar karena akan melapor terlebih dahulu. Setelahnya penjaga gerbang meminta Fran untuk menunjukkan kartu kuilnya. Nama Fran, rank D. Dengan itu Fran dipersilakan masuk. Jisoo sangat pusing. Entah kenapa hari ini Fran dan Nurushi tidak bisa menjaga kesopanan. Sesampai di depan pintu, Fran disambut kepala pelayan kediaman. Fran menuju ruang tunggu. Dua bangsawan pun sudah menunggu Fran di sana. Lalu tiga anak yatim yang dibawa dua bangsawan. Tak lama kemudian datanglah Pangeran Bulbala lalu menyapa, "Aku Ridus Kristan, Pangeran Bulbala." Dengan merunduk, Fran mengucap salam kenal. "Namaku Fran, seorang petualang." Percakapan dimulai dengan dua bangsawan yang menceritakan pertemuannya dengan Fran dan para budak Sidoran. Setelah cerita panjang selesai, Fran menunjukkan pamflet kepada dua bangsawan lalu menyatakan bahwa aku akan mengikuti kontes memasak. Pak Tua Songong menjelaskan, kerjaan kami, kerjaan Phileas, memiliki koki yang pernah menjadi juara kontes memasak tahun lalu. Fran sedikit kaget mendengar itu. Dua bangsawan bertanya,
Jadi Fran, bagaimana rencanamu mengalahkan veteran kuliner yang pernah menjadi juara? Dengan percaya diri, Fran menyatakan, dengan makanan pamungkas kare, kami akan menjadi nomor 1 di dunia. Dua bangsawan memberi semangat kepada Fran. Dengan kare, kami yakin bahwa kau akan menjadi pemenang. Dan Fran, jangan lupa bahwa kami akan selalu mendukungmu. Pangeran memberitahu bahwa putranya juga ikut dalam kontes memasak. Mendengar itu, Fran sangat senang bahwa akan ada musuh dari pihak kerajaan. Namun di sisi lain, pangeran nampak tidak puas. Putra seorang pangeran ikut dalam kontes memasak. Pangeran sebenarnya berharap dia mau membantu kakaknya, namun dia malah ikut kontes memasak. Bagi pangeran, anak seorang bangsawan tidak pantas menjadi seorang koki. Mengerti maksud dari semua kata-kata itu, Fran memutuskan untuk tidak mendengar lebih panjang lagi. Fran memberi 1 piring kare kepada pangeran. Setelah memakan makanan pamungkas, pangeran bersujud menangis bahagia di hadapan Fran. Fran, ini sangat enak, ini luar biasa, terima kasih Fran. Melihat seorang pangeran bersujud, bagi Fran dia sudah kehilangan akal sehatnya. Fran sangat bahagia dan senang. Makanannya dipuji seorang pangeran, bahkan dia sampai bersujud dan menangis. Malam telah tiba. Fran dan dua bangsawan diantar ke kamarnya masing-masing. Melihat kamar kerajaan, Fran terheran-heran. Shisho, ini kamar yang luar biasa dan sangat istimewa. Tanpa basa-basi, Fran melompat ke kamar tidurnya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.